wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji buat diri kita, buat keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para donatur-donaturnya, untuk para pengunjung, pedagang, karyawan, semuanya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi rahmah. والذي سبقت رحمته غضبه وبذلك عنده كتاب كتبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih pada hadis yang ke-38 tentang wali-wali Allah. Kalau dalam kitab Al-Wafi ini kita akan memulai pada halaman 539. Jadi kalau kita ingin menjadi wali-wali Allah, ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, maka pekerjakanlah, tunaikanlah perkara-perkara yang fardu, juga tunaikan perkara-perkara yang sunnah. Untuk apa fungsi daripada amalan sunnah ini? Untuk menambal kekurangan atau cacatnya ibadah kita dalam ibadah-ibadah yang fardu. Maka amalan-amalan sunnah itu amalan yang sangat luar biasa. Karena kata Nabi, akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana manusia itu sudah meninggalkan sunnah-sunnahku. Ya, bahkan Rasulullah pernah katakan, Islam itu bada'al Islam gharibun. Datangnya Islam pertama kali itu gharib, dalam keadaan asing. Orang aneh mendengar agama Islam, mendengar ajaran Islam. Fasayaudu gharib, dan nanti suatu saat Islam itu pun akan menjadi asing lagi di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena orang sudah banyak meninggalkan nilai-nilai agama Islam, sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Beruntunglah orang-orang yang masih berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya Nabi di saat orang lain sudah banyak mulai meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di sini dijelaskan ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Silahkan kita punya wiridan apa dari guru-guru kita, silahkan. Yang wirid supaya dagangannya laris, wirid supaya rezekinya berkah, silakan. Tapi wiridan yang paling utama itu, amalan yang paling utama itu adalah baca Al-Quran. Jangan sampai kita wirid ini itu kita baca, tapi Al-Quran nggak kita baca. Kalau kita tidak mampu satu hari satu juz, minimal satu hari satu ain, ya, atau satu lembar atau satu kaca lah. Tidak mampu, minimal satu hari satu ayat saja kita rutinkan. Maka nanti akan bertambah kecintaan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini sini dijelaskan di halaman 540. Fadhkuruni adhkurkum tuh. Ketika Allah mengatakan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Makna Allah ingat kepada kita bukan berarti Allah ngelupain kita, bukan. Allah itu jangankan untuk lupa. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu jangankan tidur, ngantuknya aja Allah tuh enggak. Maka kita minta perlindungan kepada Allah yang jangankan dia tidur, ngantuk pun tidak. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Makna Allah ingat ini ketika kita mengingat Allah, berzikir menyebut nama-nama Allah, pada saat itu Allah memberikan cucuran rahmat kasih sayangnya kepada kita. Ini dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Ada seorang sahabat namanya Abu Uthman. Ketika itu dia sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku,
Aku sekarang sudah tahu kapan saja Allah itu ingat kepada kita. Yang lain bertanya, kapan itu? Kapan itu wahai Abu Utsman? Kapan Allah ingat kepada kita? Lalu Abu Utsman menyampaikan ayat ini. Fadhkuruni adzkurkum. Ketika kita mengingat Allah, maka pada saat itu Allah mengingat kita. Maka tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan kita berkumpul di majelis ilmu. Karena kata Nabi, kalau engkau melihat ada taman surga di dunia, masuklah ke engkau di dalamnya, yaitu majelis-majelis ilmu. Jadi ketika kita tadi ba'da sholat duhur, kita nih ba'da sholat duhur nih kita niat i'tikaf, kita niat ngaji. Maka ini sama dihitung seperti kita sholat duhur pahalanya. Ketika seseorang datang menunggu azan duhur, itu ketika dia menunggu selama dalam keadaan suci, itu malaikat mengistighfarkan orang itu, memohonkan ampun untuk orang itu. Jadi fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, di sini ada hadis juga, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu. Aku ini menurut sangkaan hambaku, tuh halaman 540. Aku ini bagaimana prasangka hambaku dan aku akan bersamanya. Ini kata ulama, yang hidup yang membuat kita capek itu kadang belum apa-apa kita udah ketakutan duluan tuh. Hidup yang bikin kita capek, kadang kita udah mikirin sesuatu yang itu udah Allah jamin. Yang belum tentu besok kita masih hidup tapi udah kita pikirin tuh. Jadi hidup yang bikin kita nikmat itu apa-apa yang kita jalani itu setelah kita usaha maksimal, kita serahkan semua kepada Allah. Jadi Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kadang orang pengen buka usaha, lah kalau gua buka usaha laku nggak ya? Ntar ada yang beli nggak? Belum apa-apa udah takut nggak ada yang beli tuh. Nah, jadi jangan suudzon sama Allah tuh. Jangan buruk sangka kepada Allah. Karena Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita baik prasangka kita kepada Allah, Allah pun akan memberikan yang baik-baik. Jadi jangan sampai kita nih berdoa, ya Allah, ada orang kadang kaya raya tapi nggak dikasih anak. Akhirnya dia berdoa, ya Allah miskin juga nggak apa-apa dah. Yang penting mah punya anak. Tuh kata ulama jangan begitu. Belajar dari kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dia katakan, penjara lebih baik bagiku daripada diajakin berzina. Akhirnya kan Nabi Yusuf di penjara beneran tuh. Jadi kalau kita doa jangan tanggung-tanggung, ya Allah minta kaya, minta sehat, minta anak, minta ini, minta ini, minta. Jangan sampai begitu, ya Allah nggak apa-apa dah hidup miskin yang penting mas sehat. Jangan. Ya nanti sehatnya iya, melaratnya iya. Jadi kalau minta tuh yang cakep-cakep sama Allah. Maka ada ungkapan-ungkapan ulama, kenapa kita harus takut miskin sedangkan Allah Tuhan kita maha kaya. Banyak orang sadar akan masalahnya. Banyak orang yang sadar ketika dia ditimpa musibah. Tapi kadang dia nggak sadar kalau dia tuh punya Allah yang maha besar. Punya Allah yang maha menyelesaikan setiap masalah-masalah yang sedang dia hadapinya. Kemudian dijelaskan apa dampak daripada kecintaan Allah kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya. Apa yang menjadi pendengarannya itu adalah pendengaran Allah. Artinya apa? Allah jaga pendengarannya, Allah jaga matanya, Allah jaga lisannya, Allah jaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang dapat mengantarkan dia pada murkanya Allah. Nah, maka kalau kita ibadah, ya niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ya wajar-wajar saja kalau orang beribadah itu niatnya biar rezekinya lancar, biar ini, biar itu. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, tidak pantas bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia beribadah kepada Allah karena mengharapkan balasan. Itu kata Imam Ibnu Athaillah. Tidak pantas bagi seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia beribadah mengharapkan balasan dari orang yang dia cintai. Kita kalau udah cinta sama orang apa aja kita kasih Pak. Meskipun orang itu gak pernah ngasih kita. Tapi karena ada rasa cinta maka kita tunaikan itu. Maka bagaimana coba kita lihat sholatnya para sahabat. Suatu ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami takut. Kata Nabi, apa yang engkau takuti? Kami takut sholat kami tidak diterima lagi oleh Allah. Memang apa yang kau perbuat? Kata Nabi. Sebab kami menjadikan sholat itu bukan sebagai beban. Tapi kami menjadikan sholat sebagai sebuah hiburan. Ini yang kami takuti, sholat kami tidak diterima. Jadi kalau sahabat Nabi itu sholat itu dijadikan sebagai hiburan. Bukan sebagai beban. Kalau kita zuhur nih, kedengar adzan zuhur. Ya udah zuhur aja ya. Perasaan belum ngapa-ngapain. Ya udah asar aja tuh. Dan setan itu, iblis itu Pak. Kadang punya bala tentara yang cukup dahsyat. Ada salah satu bala tentara iblis.
Ya. Iblis itu punya bala tentara yang ini cukup melemahkan kita. Bala tentara iblis itu namanya saufa. Apa itu saufa? Itu penyakit nunda. Nah, udah adzan, entar dah tidur dulu, entar dah ini dulu. Akhirnya ditunda-tunda, lama-lama kita lupa, akhirnya nggak ngerjain tuh. Itu bala tentara iblis namanya saufa tuh. Nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda amal soleh, nunda-nunda ibadah. Maka wali-wali Allah itu, nah di sini dijelaskan halaman 542, doanya pasti dikabulkan, Pak. Doa wali-wali Allah itu pasti dikabulkan. Jadi doa itu tingkatannya macam-macam. Ada yang langsung dikabulkan. Ini doanya para nabi, para rasul tuh. Doa-doa para nabi, para rasul, begitu doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Doanya para nabi, para rasul. Juga para kekasih-kekasihnya. Doa wali-wali Allah itu begitu doa langsung dikabulin. Ada yang doanya dicicil. Ini biasa kelas kita, Pak. Doa kita dicicil nih. Barangkali kita sudah berdoa lama, nanti baru dikasih. Ya, kita minta ini, baru Allah kasih setelah beberapa tahun. Tuh doa kita tuh dicicil sama Allah. Ada juga yang doa kita dialihkan pada sesuatu yang lain. Kita minta A, dikasihnya B. Kita minta B, dikasihnya C. Sebab apa? Itulah yang terbaik buat diri kita. Jadi doa itu ada juga yang dicicil, ada juga yang dialihkan. Maka doa itu bukan cuma sekedar kita minta, tapi doa juga merupakan sebuah ibadah. Maka ada ungkapan, dikabulkannya sebuah doa itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Tapi ada yang lebih nikmat daripada pengkabulan doa. Apa itu? Ketika kita masih diberikan kemauan, diberikan hidayah untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Dibalasnya amal ibadah seseorang oleh Allah dengan kebaikan, itu sebuah nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat dari itu, ketika Allah masih gerakkan diri kita untuk mau beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang-orang ketika kita beribadah, justru dia malah bermaksiat kepada Allah. Jadi doa-doa wali-wali Allah itu pasti dikabulkan. Tetapi kadang mereka tidak mau minta kepada Allah sesuatu ini itu yang langsung diberikan. Bahkan mereka meminta supaya pengkabulan doanya itu saja di akhirat biar lebih besar. Nah, kemudian kalau saya merujuk pada kitab-kitab yang lain dalam Risalah Qusyairiyah itu ada sifat-sifat wali-wali Allah tuh. Itu ada sifat-sifat wali-wali Allah. Di antara sifat-sifat wali Allah itu oleh Syekh Zarruq dalam Risalah Al-Qusyairiyah itu dikatakan sifat wali Allah itu yang pertama, dia hanya mengabdikan dirinya untuk Allah saja. Dia hanya mengabdikan dirinya hanya untuk Allah supaya Allah cinta kepadanya. Dalam hadis yang begitu banyak dikatakan ketika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan berikan tahu kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ketahuilah bahwa aku mencintai si fulan bin fulan." Nah, setelah itu malaikat Jibril mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit, yang ada dan di bumi. Dia umumkan bahwasannya, "Wahai para malaikat-malaikat, wahai semesta alam, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan bin fulan." Jadi kalau Allah cinta sama kita, diumumkan kepada malaikat Jibril mengumumkan kepada alam semesta. Begitupun sebaliknya kata Nabi, kalau Allah membenci seseorang, maka Allah umumkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku benci dengan fulan bin fulan." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat penghuni langit dan bumi, disampaikan bahwa Allah membenci fulan bin fulan. Jadi sifat-sifat wali Allah itu mengutamakan Allah. Tapi bukan berarti dia melalaikan kewajibannya kepada keluarganya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahkan hikamnya oleh Sayyid Ramadan Al-Buti, ketika kita mengutamakan Allah bukan berarti kita melalaikan perkara-perkara kewajiban kita kepada Allah. Enggak. Waktunya usaha, kita usaha. Tapi waktunya ibadah kepada Allah, maka jangan lalai untuk mengingat Allah. Maka di antara ciri-ciri orang munafik salah satunya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia menunaikan sholat, perasaannya malas, bawaannya berat, bawaannya malas.
Andai dia berbuat kebaikan, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau dia beribadah, di hatinya menonjol pengen dipuji orang. Di hatinya ada perasaan lebih baik daripada orang. Di hatinya merasa bahwa gua nih yang paling ibadah nih, gua nih yang paling tahajud, gua yang paling rajin sholat sunnah. Itu yura'unan nas, berbuat riya kepada manusia, wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit. Maka dalam beribadah itu hanya mengharapkan kasih sayang Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian sifat-sifat wali-wali Allah itu yang berikutnya adalah dia berpaling daripada makhluk-makhluknya. Makna berpaling daripada makhluk-makhluknya, dia tidak terganggu dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia punya anak, dia punya istri, dia tidak membuat lalai untuk mengingat Allah. Itulah sifat-sifat wali-wali Allah. Maka Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kita, anak kita, perniagaan kita tuh membuat kita lalai dari Allah. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Ini kita berada daripada penghujung bulan daripada tahun 1444 Hijriah. Berarti kita akan menuju 1445 Hijriah. Maka ini kita jadikan ini adalah bahan untuk bermuhasabah. Barangkali kita masih mikirin apa yang pengen kita beli, apa yang kita rencanakan. Tapi kata ulama, tidak ada yang lebih berharga melainkan kita masih diberikan kenikmatan hidup. Meskipun itu orang sudah betul-betul cacat betul, tapi ketika dia masih dikasih kehidupan, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada yang lebih berharga melainkan dia masih bisa bernafas, dia masih bisa dikasih hidup. Itu yang sangat berharga. Berapa banyak orang-orang ketika masuk ke alam kubur dia pengen hidup lagi. Tapi itu sudah tidak bisa. Maka kita yang masih hidup ini masih dikasih kesempatan. Karena dalam surah Wal Asr itu Allah katakan wal asr, demi masa. Sesungguhnya manusia, wal asri. Innal insana lafi khusrin, illa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Itu digunakan adatul hasr. Artinya semua manusia dalam kerugian. Hanya beberapa yang Allah kecualikan. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang soleh. Amal-amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan amal ibadah apa yang belum kita lakukan. Sunnah-sunnah Nabi apa yang belum pernah kita lakukan. Maka Rasulullah itu manusia yang paling taat kepada Allah. Tapi waktunya beliau berkumpul sama keluarga, kumpul sama keluarga tuh. Ya, bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah bermain lari-larian dengan Sayyidati Aisyah. Bahkan Rasulullah saja itu mengajak mandi bareng bersama istrinya tuh. Itu Rasulullah tuh. Rasulullah saja mandi bareng dengan istrinya. Barangkali kita belum pernah melakukan hal-hal yang kayak begitu tuh. Itu sampai Nabi ajarkan hal-hal yang sedemikian rupa. Nah, maka Muharram ini, Muharram yang nanti akan kita sambut kedatangannya ini adalah bulan di mana dimulainya perhitungan daripada kalender Hijriah. Biasa kalau orang ngangkat tema Muharram, temanya tentang hijrah. Ya, Muharram kaitannya dengan hijrah. Padahal hijrahnya Nabi bukan bulan Muharram, Pak. Ya. Biasanya orang mengkaitkan tema Muharram, acara Muharram dengan hijrah. Padahal hijrahnya Nabi itu bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ketika Nabi dikepung oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Itu Nabi hijrahnya berangkat tanggal 28 Safar. Sampainya ke Madinah itu awal daripada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa orang-orang kalau mengangkat tema Muharram dikaitkan dengan momen-momen hijrah? Jadi yang dihitung itu kalau dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah ada sebelum Nabi wafat. Itu memang orang-orang Arab dahulu itu sudah mengenal Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebelum kalender Islam ada, itu orang-orang Arab itu udah mulai bisa. Udah tahu, udah mulai menggunakan perhitungan bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi ini bukan diajarin nama Nabi, bukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah ada jauh. Sudah ada jauh sebelum itu. Sebelum Nabi hijrah itu udah ada. Tapi kenapa dimulainya daripada bulan Muharram? Kenapa dihitung daripada hijrahnya Nabi? Jadi ketika Nabi ini hijrah Nabi ke Mekah ke Madinah,
itu dihitung adalah mulai daripada tahun pertama perhitungan kalender Islam. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu udah ada sebelum adanya kalender Islam. Cuma agama Islam pada saat itu belum punya tahun. Kalendernya sudah mulai ngitung Muharram, Safar itu sudah, cuma belum punya tahun. Ketika Umar bin Khattab itu menerima surat-surat dari negara-negara lain, ada tanggalnya, ada bulannya tapi belum punya tahun. Muncullah usulan-usulan dari para sahabat, dari mana kita mau menghitung, dari mulai menghitung yang kita mau mulai ini dari mana, tahunnya kita ambil dari mana, apa dari tahun mulai turunnya Al-Quran, apa mulai dari tahun lahirnya Nabi, atau mau kita ambil dari tahun wafatnya Nabi, atau mau kita ambil daripada peristiwa-peristiwa perang. Nah, muncullah usulan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita hitung aja tahun pertama itu daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulai daripada hijrahnya Nabi.